Ini adalah kasus kriminal paling menggemparkan di Jepang. Bukan cuma karena sadisnya, tapi juga karena korban dari kejahatan ini adalah seorang anak kecil yang nggak bersalah. Namanya Kaede Ariyama, usianya baru 7 tahun, masih polos dan ceria, tapi hidupnya direnggut dengan cara yang nggak bisa dimaafkan. Pelakunya adalah pria bernama Kaoru Kobayashi, seorang predator yang udah lama menyimpan sisi gelap dalam hidupnya. Kaoru Kobayashi lahir tanggal 30 November 1968 di Sumiyoshiku, Osaka. Tentang masa kecil dan keluarganya memang nggak banyak diketahui publik, tapi kelakuannya dari muda udah nunjukin tanda-tanda kelainan. Dia bukan orang baru di dunia kriminal. Tahun 1989, dia pernah dihukum karena melecehkan 8 anak di bawah umur. Tapi anehnya, dia cuma dapat hukuman 2 tahun yang malah ditangguhkan. Artinya, dia nggak masuk penjara, bebas jalan-jalan seperti biasa. Nggak diawasi, nggak dikurung. Dan bener aja, dia kembali berulah. Tahun 1991, dia menculik dan membunuh seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Kali ini dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Tapi lagi-lagi, begitu keluar, dia nggak kapok. Dia hidup berpindah-pindah dan sempat kerja jadi pengantar koran buat surat kabar Mainichi Shimbun. Sekilas kayak kerjaan biasa, tapi dari situ dia bisa leluasa masuk-masuk lingkungan perumahan tanpa bikin orang curiga. Lalu tibalah pada hari yang mengubah segalanya. Tanggal 17 November 2004 di kota Nara. Kaede Ariyama, siswi kelas 1 SD Tomio Minami, pulang sekolah sendirian siang itu. Di tengah perjalanan, dia ketemu Kaoru Kobayashi. Karena udah dikenal warga sekitar sebagai pengantar koran, Kaoru nggak kelihatan mencurigakan. Dia berhasil memikat Kaede buat ikut dengannya. Nggak ada yang nyangka, itu adalah momen terakhir Kaede terlihat hidup. Kaoru bawa Kaede ke apartemennya di kota Sango, sekitar 10 km dari tempat penculikan. Di sana, dia melakukan tindakan yang nggak manusiawi. Kaede dilecehkan, lalu dibunuh dengan cara ditenggelamkan di bak mandi. Tapi kebrutalan Kobayashi nggak berhenti sampai situ. Dia memutilasi tubuh Kaede, motong-motong jasadnya jadi beberapa bagian. Dan yang paling nggak masuk akal, dia memotret tubuh korban pakai ponsel milik Kaede sendiri. Yang bikin seluruh Jepang marah besar adalah aksi berikutnya. Kobayashi ngirim foto-foto sadis itu ke ponsel ibunya Kaede. Dia juga kirim pesan ejekan dan hinaan ke adik korban. Bener-bener gila. Nggak lama setelah itu, potongan tubuh Kaede dibuang ke saluran irigasi dekat apartemen, sebagian lagi disembunyikan. Keluarga Kaede yang panik langsung lapor polisi karena anak mereka nggak pulang-pulang. Tapi justru petunjuk utama muncul dari pesan mengerikan yang dikirim pelaku lewat ponsel. Polisi lalu melacak lokasi sinyal ponsel Kaede. Dari situlah penyelidikan mengarah ke Kobayashi. Akhirnya, pada 30 Desember 2004, Kobayashi ditangkap di apartemennya tanpa perlawanan. Saat digeledah, polisi nemuin bukti-bukti yang bikin bulu kuduk merinding. Ponsel korban, tas sekolah Kaede, alat-alat mutilasi, dan koleksi besar materi pornografi anak. Di ruang interogasi, Kobayashi mengaku semua perbuatannya. Tapi yang bikin tambah miris, dia ngomong kayak nggak punya rasa bersalah sama sekali. Dia malah bilang pengen cepat-cepat mati dan minta dihukum mati secepatnya. Persidangan dimulai tahun 2006 di Pengadilan Distrik Nara. Jaksa menyebut kejahatan Kobayashi sebagai kejahatan tingkat tertinggi dalam hal kekejaman dan sadisme. Nggak ada satupun hal yang bisa meringankan hukumannya. Hakim setuju. Pada 14 September 2006, dia dijatuhi hukuman mati. Kobayashi nggak ngelakuin banding. Dia menerima hukuman itu dengan tenang, seolah udah siap mati. Dan akhirnya, pada 21 Februari 2013, Kaoru Kobayashi dieksekusi gantung di rumah tahanan Osaka di usia 44 tahun. Kasus ini jadi pelajaran besar buat Jepang dan dunia. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa orang seperti dia bisa dilepas begitu aja setelah kejahatan pertamanya? Kenapa nggak ada pengawasan? Kalau sistemnya lebih ketat, mungkin Kaede Ariyama masih hidup hari ini.